Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun waktu kalian berada. Saya Prasetyo Medi, merupakan mahasiswa Universitas Riau jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan apa sih komposisi penduduk itu. Komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan klases tertentu. Nah, pengelompokan ini terdiri dari 4 karakteristik. Yang pertama ada karakteristik demografi. Ini terdiri dari umur, yaitu usia muda atau usia tua, usia produktif atau usia non produktif. Dan berikutnya ada jenis kelamin, yaitu pria atau wanita. Dan berikutnya ada jumlah wanita usia subur dan jumlah anak. Berikutnya ada karakter sosial. Yang pertama pendidikan. Seberapa tinggi sih pendidikan daerah tersebut? Bisa pendidikan rendah, tinggi, atau malah tidak ada pendidikan? Tidak mungkin ya. Kedua ada status perkawinan, tidak kawin atau belum kawin atau sudah kawin. Berikut ada karakter ekonomi. Karakter ekonomi bisa ekonomi ke bawah, menengah ke bawah, menengah ke atas, dan atas. Berikut ada karakter geografis dan sebaran. Ini tergantung tempat tinggal daerah penduduk tersebut. Ada di perbukitan, pegunungan, dataran tinggi atau dataran terendah. Berikutnya ada ukuran dalam komposisi penduduk. Yang pertama ada umur median, yaitu umur misalkan antara usia muda atau usia tua, letak itu di tengah-tengah. Berikut ada rasio ketergantungan, yaitu berapa tinggi sih ketergantungan usia non produktif sama usia produktif. Pasti ada ketergantungannya kan. Berikut ada jenis kelamin, pria atau wanita, dan angka partisipasi sekolah. Nah, berapa tinggi sih tingkat kesadaran untuk bersekolah di daerah tersebut, dan angka melek huruf atau bisa dijelaskan seperti buta huruf. Nah, di buta huruf ini mempunyai komposisi penduduk juga dihitung berapa sih orang yang buta huruf dan tidak buta huruf. Selanjutnya ada piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan komposisi yang menggambarkan penduduk dengan menggunakan grafik. Nah, grafik itu seperti piramida segini, seperti ini. Sumbu vertikal yang 3 kiri ini merupakan umur, dan sumbu horizontal yang menghubungkan antara sumbu vertikal ini merupakan jumlah penduduk yang dapat menggunakan jumlah absolut atau persentase. sebelah kiri merupakan piramida laki-laki, dan yang sebelah kanan merupakan piramida perempuan. Pada dasarnya piramida penduduk itu ada dalam 5 bentuk. Maaf. Piramida penduduk ada dalam bentuk 5. Yang pertama ada seperti piramida, yang kedua ada piramida seperti tenda ya. Yang ketiga ada bentuk peluru, yang keempat ada seperti roket, dan yang kelima ada seperti berlian. Nah, piramida penduduk terbagi ada piramida muda, piramida tua, dan piramida stasioner. Piramida muda ini dalam artian berarti tingkat kelahiran tinggi, tingkat kematian rendah, maka lebih banyak usia mudanya. Dan kemudian ada piramida tua. Piramida tua ini angka kelahiran rendah dan angka kelahiran kematiannya rendah, maka usia tua lebih banyak daripada usia mudanya. Dan juga ada piramida penduduk yang stasioner, artinya sama antara kelahiran sama kematian itu sama, maka jumlah usia muda dan usia tua itu sama. Berikutnya ada distribusi penduduk berdasarkan geografis. Yang berikutnya ada distribusi penduduk. Yang pertama ada berdasarkan geografis, yang berarti yang ditentukan oleh alam atau batas-batas alam seperti pantai, sungai, danau, atau laut. Yang kedua ada administrasi pemerintahan, dan ini ditentukan batas-batasnya oleh pemerintahan seperti antara jumlah penduduk antara desa A dan kecamatan D. Nah, baiklah, cuma itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.